Halo Sobat Berita Kita. Luohe, fregat siluman tipe 054B, yang merupakan armada terbaru Angkatan Laut Cina, mengikuti uji coba tempur yang pertama di Laut Kuning. Kapal ini resmi bergabung ke dalam Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat atau PLAN pada bulan Januari lalu. Kapal siluman ini mewakili langkah signifikan dalam upaya berkelanjutan Cina untuk memodernisasi Angkatan Lautnya. Latihan tempur ini berlangsung di perairan di lepas pantai timur Tiongkok, sebuah wilayah yang sering digunakan untuk latihan Angkatan Laut karena lokasinya yang strategis, dekat dengan jalur pelayaran utama dan titik-titik potensial, seperti Semenanjung Korea dan Taiwan. Media Tiongkok tidak menjelaskan secara rinci tentang tujuan spesifik dari uji coba tempur tersebut, akan tetapi pelaksanaan pelatihan tersebut menekankan fokus Cina pada peningkatan kemampuan maritimnya, di tengah meningkatnya ketegangan regional dan ambisinya untuk memproyeksikan kekuatan yang lebih jauh dari pantainya. Uji coba tempur perdana Luohe dilaksanakan hanya beberapa bulan setelah resmi masuk dalam layanan. Hal ini menandai transisi cepat dari komisioning ke tugas aktif. Wilayah Laut Kuning ini telah lama berfungsi sebagai tempat uji coba bagi PLAN, menawarkan lingkungan terkendali untuk menilai kapal dan taktik baru. Uji coba tersebut tidak dipandang sebagai latihan rutin, melainkan sebagai evaluasi kesiapan kapal untuk skenario dunia nyata. Kapal siluman Luohe ini adalah fregat tipe 054B, merupakan sebuah kapal yang dirancang untuk memperbaiki pendahulunya tipe 054A yang banyak digunakan. Luohe, dengan nomor lambung 545, adalah sebuah fregat siluman yang dibangun untuk beroperasi dengan tenang dan efektif di perairan yang disengketakan. Dengan panjang sekitar 440 kaki dan bobot sekitar 6.000 ton, kapal ini lebih besar dan lebih canggih daripada tipe 054A yang telah menjadi andalan PLAN sejak pertengahan 2000-an. Rangka kapal Luohe ini dirancang untuk mengurangi tangkapan radar, fitur yang meningkatkan kelangsungan hidupnya terhadap sistem deteksi modern saat ini. Sistem propulsinya yang diyakini menggabungkan turbin gas dan mesin diesel, memungkinkan kapal ini untuk mencapai kecepatan melebihi 27 knot dan jangkauan operasinya diperkirakan mencapai hingga 5.000 mil laut. Kombinasi siluman dan daya tahan yang ditingkatkan ini menjadikan Luohe sebagai aset yang serbaguna untuk pertahanan pesisir dan operasi laut yang lebih jauh. Persenjataan dan peralatan fregat ini mencerminkan dorongan Cina untuk membangun angkatan laut yang mampu menangani berbagai ancaman. Di bagian depan kapal ini dilengkapi dengan sistem peluncuran vertikal 32 sel atau VLS, adalah sebuah peningkatan signifikan dari konfigurasi tipe 054A, yang mana sistem ini dapat meluncurkan campuran rudal, termasuk YJ-12, sebuah rudal anti kapal supersonik dengan jangkauan lebih dari 200 mil, yang dirancang untuk menyerang kapal musuh dengan cepat dan presisi. VLS juga dapat menampung rudal permukaan ke udara Haji Ki-16, yang memberikan pertahanan terhadap pesawat terbang dan rudal yang masuk pada jarak menengah, hingga sekitar 25 mil. Untuk pertahanan jarak dekat, kapal ini dilengkapi dengan sistem senjata jarak dekat tipe 1130 CIWS, sebuah senapan berkecepatan tinggi yang mampu melepaskan ribuan peluru per menit untuk mencegat rudal atau perahu kecil. Meriam utama 100 mm melengkapi persenjataan dari kapal siluman ini, yang mana meriam ini menawarkan daya tembak untuk pertempuran permukaan atau pemboman pantai. Seluruh sistem yang terpasang di dalam kapal Luohe ini memungkinkan Luohe untuk menyerang target di darat, di laut, dan di udara. Sebuah kemampuan multiperan yang membedakannya dari fregat PLAN pendahulunya. Luohe juga memiliki sensor dan elektronik canggih yang meningkatkan kesadaran situasionalnya. Fitur unggulannya adalah radar array yang dipindai secara elektronik aktif S-band atau AESA, tambahan baru untuk kelas tipe 054B. Radar ini dipasang secara mencolok pada superstruktur kapal, memberikan cakupan 360 derajat dan dapat melacak beberapa target secara bersamaan, bahkan di lingkungan yang ramai seperti perairan pesisir. Fregat Luohe juga dilengkapi dengan sonar yang dipasang di lambung kapal dan kemungkinan sistem sonar array yang ditarik, yang merupakan alat yang penting untuk mendeteksi kapal selam di bawah laut. Sistem-sistem tersebut diintegrasikan melalui sistem manajemen tempur modern, memungkinkan kru untuk mengordinasikan respon terhadap ancaman kompleks dengan tepat dan efisien. Jumlah kru pada kapal ini kemungkinan sekitar 150 hingga 200 personel.
campuran antara perwira dan pelaut yang dilatih untuk mengoperasikan teknologi canggihnya. Kapal Luohe adalah bagian dari Armada Laut Utara Tiongkok, salah satu dari 3 armada utama dalam PLAN, bersama dengan Armada Laut Timur dan Armada Laut Selatan. Armada Laut Utara ini bertugas untuk mengawasi operasi di Laut Kuning dan Laut Bohai, wilayah yang penting bagi kepentingan ekonomi dan keamanan Tiongkok. Armada ini bertanggung jawab untuk melindungi pendekatan ke Beijing dan Tianjin, 2 kota terpenting di Cina, serta memantau aktivitas di dekat semenanjung Korea. Sistem siluman dan misil yang dimiliki oleh kapal fregat Luohe ini menjadikannya aset yang kredibel untuk menolak akses ke perairan yang diperebutkan di dekat Cina, seperti Selat Taiwan atau Kepulauan Senkaku, yang dikelola Jepang tetapi diklaim oleh Cina. Pada saat yang sama, jangkauan dan desain multiperannya memungkinkan kapal ini untuk mengawal kapal-kapal yang lebih besar, seperti kapal induk atau kapal serbu amfibi, dalam misi yang lebih jauh. Hal ini juga berpotensi di wilayah di Laut Cina Selatan atau bahkan Samudra Hindia. Bagi Angkatan Laut Amerika Serikat, yang telah lama mendominasi operasi berbasis kapal induk, kemunculan kapal-kapal seperti Luohe menandakan bahwa Cina sedang membangun armada yang mampu menantang dominasi tersebut, setidaknya secara regional. Peran fregat tersebut, maka, bukan hanya taktis tetapi juga strategis, berkontribusi pada tujuan Cina untuk menjadi angkatan laut kelas dunia. Jumlah pasti fregat yang direncanakan Cina untuk dibangun dalam kelas ini masih belum jelas, karena PLAN jarang merilis jadwal produksi yang rinci. Namun, tipe 054A, pendahulunya, memberikan petunjuk lebih dari 40 fregat tersebut telah ditugaskan sejak 2008, menjadikannya salah satu kelas yang paling banyak dalam armada permukaan PLAN. Jika tipe 054B mengikuti jalur yang serupa, Cina bisa meluncurkan belasan atau lebih dalam dekade berikutnya, tergantung pada pendanaan dan prioritas strategis. Setiap kapal membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 tahun untuk dibangun dan diuji, sebuah garis waktu yang mencerminkan proses pembangunan kapal yang efisien di Tiongkok. Laporan Pentagon tahun 2022 tentang kekuatan militer Tiongkok memperkirakan bahwa PLAN mengoperasikan sekitar 340 kapal, angka yang diperkirakan akan tumbuh menjadi 400 pada tahun 2025 ini. Ini mencakup tidak hanya fregat tetapi juga kapal perusak, korvet, kapal selam, dan kapal induk. Banyak diantaranya dibangun di galangan kapal yang luas seperti yang ada di Dalian dan Shanghai. Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan komentar di bawah.